Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam program Renungan dan Doa Malam Resort GKI Kasongan. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Clara Christina, kita akan bersama-sama untuk berdoa dan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Sebelum bersama-sama renungkan bagian firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Saat ini, malam hari ini kami ingin memberi hati dan diri kami untuk sama-sama diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mampu mengerti akan firman-Mu dan tentu saja melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Wahyu pasalnya yang pertama ayat 9-18 dengan judul Penglihatan Yohanes di Patmos. Demikian suara firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam keadaan penuh dengan pergumulan, masalah dan kesulitan dalam kehidupan kita, bisa menjadi sebuah masa atau cara di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk menunjukkan kuasa-Nya. Itu dialami oleh Yohanes dan 7 jemaat yang disebutkan dalam bacaan kita tadi. Yohanes pada saat ini sedang berada dalam masa pembuangannya di Patmos. Bapak Ibu Saudara, berada dalam pembuangan bukan sebuah peristiwa yang mudah. Yohanes menghadapi kesulitan. Yohanes berada dalam situasi yang tidak mudah untuk dapat ia jalani. Dan sebagai seorang rasul, tentu saja Yohanes menghadapi berbagai tantangan pelayanan yang luar biasa dalam pembuangan ini. Pelayanannya pun terhambat oleh karena pembuangan yang dialaminya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, 7 jemaat yang disebutkan dalam bacaan kita tadi juga menghadapi dampak dari penjajahan Romawi yang kejam dan semena-mena pada masa itu.
Sehingga sebagai orang-orang percaya, persekutuan orang percaya, mereka dalam keadaan yang sulit dan berat. Sehingga tentu saja ini adalah sebuah ujian iman yang luar biasa yang mereka jalani sebagai umat Allah. Pada saat ini kita melihat ada cara Tuhan yang luar biasa yang terjadi dan dialami oleh Yohanes dalam pembuangannya di Patmos. Ia menerima sebuah penglihatan yang kemudian dituliskan dan menjadi sebuah kitab yang sampai dengan hari ini kita kenal dengan kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pergumulan, masalah, tantangan yang kita alami dalam kehidupan ini secara pribadi, rumah tangga, ataupun juga dalam hidup bergereja atau berjemaat adalah hal-hal yang pasti ada dan mungkin kita alami saat ini. Kita menghadapi berbagai macam tantangan, kita menghadapi berbagai macam ujian, pergumulan dan masalah dalam hidup bergereja dan berjemaat. 7 jemaat yang disebutkan dalam bacaan kita tadi menghadapi pergumulan-pergumulan yang berbeda-beda. Dan melalui penglihatan Yohanes, Allah ingin meneguhkan iman jemaat-jemaat itu untuk terus setia dan berpengharapan, untuk percaya, untuk fokus kepada tujuan pelayanan sebenarnya, persekutuan yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, jemaat atau gereja kita hari-hari ini tentu saja memiliki pergumulan dan persoalannya masing-masing. 7 jemaat yang disebutkan dalam bacaan tadi adalah contoh atau perwakilan dari jemaat-jemaat dari segala masa dan tempat sampai dengan hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup bergereja, segala persoalan yang mungkin timbul dalam hidup berjemaat yang kita alami dari eksternal, yang seperti yang dialami oleh 7 jemaat ini, oleh karena penjajahan, ataupun secara internal yang terjadi dalam hidup berjemaat kita. Jangan sampai membuat kita sedikit pun meragukan kuasa Allah, bahwa Ia adalah kepala gereja yang akan menjaga dan merawat pertumbuhan jemaatnya. Firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-17, jangan takut untuk segala pergumulan yang kita hadapi dalam hidup berjemaat. Jangan takut. Sejak gereja mula-mula, jemaat Tuhan menghadapi berbagai macam persoalan, penganiayaan. Sampai dengan hari ini, kita menghadapi persoalan yang beragam dalam hidup berjemaat. Namun, teruslah setia, teruslah percaya bahwa Ia adalah yang awal dan yang akhir. Ia adalah Allah yang menyelamatkan umatnya dalam penganiayaan dan penjajahan sejak zaman gereja mula-mula. Sejarah gereja membuktikan betapa Allah tidak tinggal diam ketika jemaat atau gerejanya dalam keadaan yang sulit atau pergumulan dan masalah. Karena itu tentu saja hal itu berlaku sampai dengan hari ini dan selama-lamanya. Bahwa Ia tidak akan tinggal diam dalam segala pergumulan atau masalah yang gerejanya alami. Dalam hidup kita secara pribadi dan keluarga, hal ini juga berlaku. Bahwa teruslah setia, teruslah berpengharapan, teruslah percaya, jangan pernah takut untuk segala pergumulan atau masalah apapun yang kita alami. Karena apapun itu, ketika kita didapatinya tetap setia, ketika kita didapatinya terus percaya, maka kuasanya akan menolong kita. Jika Bapak Ibu Saudara meneruskan bacaan firman Tuhan ini kepada ayatnya yang ke-19, 20, lalu pasalnya yang kedua sampai yang ketiga yang berisi surat-surat kepada jemaat-jemaat, maka kita akan menemukan sebuah ayat yang sama yang diberikan atau yang diucapkan kepada ketujuh jemaat ini, yang berkata begini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara, hal ini berlaku juga bagi kita. Mari setiap kita yang bertelinga, setiap kita yang mendengar firman Tuhan,
mau memberi hati, mau memberi hidup kita untuk diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman-Nya. Pelayanan ini jemaat kita, bukan tentang kita, bukan tentang kehebatan, bukan tentang penghargaan atau pengakuan yang kita terima, tetapi tentang apakah Allah dimuliakan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Jangan takut, Ia adalah yang awal dan yang akhir, yang telah menyertai, sedang menyertai, dan akan terus menyertai persekutuan umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga Allah, dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh bersama-sama kami renungkan hari ini. Bahwa dalam kehidupan kami, dalam segala pergumulan, kesulitan, dan masalah yang kami alami sebagai manusia, secara pribadi, dalam hidup rumah tangga, bahkan dalam hidup persekutuan jemaat atau gereja, kami diingatkan bahwa Engkau adalah yang awal dan yang akhir, yang akan terus menolong kami, yang tidak akan tinggal diam. Karena itu ya Bapa, kami mau serahkan kepada Tuhan segala pergumulan, tantangan, dan masalah yang kami alami, sehingga benar-benar hidup persekutuan kami, hidup beriman kami adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena sepanjang hidup ini Tuhan pelihara kehidupan kami. Bahkan sepanjang hari ini kami menyaksikan bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Kami boleh sampai pada istirahat malam kami malam hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan itu dan percaya bahwa Allah akan terus menyertai dan memberkati kami dalam tidur malam ini pun dalam segala aktivitas kami esok hari. Kami beriman kepadamu, berserah diri, berpengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami umat-Mu yang berserah. Inilah kami para umat-Mu yang bersedia untuk diteguhkan, dikuatkan, ditegur, dan diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kristus menolong kami untuk memiliki kerendahan hati, mengerti kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan menyerahkan istirahat malam ini kepada Tuhan. Menyerahkan hidup rumah tangga kami, menyerahkan seluruh keluarga kami yang jauh ataupun yang dekat dengan kami. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, kasih Allah beserta kita. Shalom.